Jadi ya kita lanjutkan bahwa tadi ada harta atau aset ya. Nah, harta atau aset tadi disebut sebagai aktiva ya. Di harta itu tadi terdiri dari ada namanya kas, ada namanya perlengkapan, ada namanya peralatan ya, piutang usaha ya. Terus tadi aset tanah, gedung, bangunan, gudang. Nah, itu disebut sebagai harta ya. Adapun harta tersebut disebut sebagai aktiva ya, seperti itu. Harus paham ya. Terus ada hutang dan modal ya. Kalau dalam akuntansi itu hutang itu utang ya, nggak pakai H, tapi utang ya. Sedangkan utang dan modal disebut pasifa ya. Utang itu seperti apa? Yang tadi ilustrasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa perusahaan dia punya perlengkapan ya, punya perlengkapan berupa mobil dinas ya. Nah, itu senilai 150 juta, 50 jutanya pakai uang kas ya, sedangkan sisanya 100 juta itu hutang ya ke dealer. Nah, yang 100 juta itu disebut sebagai utang ya. Modal seperti apa? Modal itu ya uang yang dijadikan sebagai diinvestasikan biar perusahaan tersebut jalan. Nah, utang dan modal tersebut disebut sebagai pasifa ya. Jadi ada aktiva, ada pasifa. Harta dan aset disebut aktiva ya, sedangkan utang dan modal disebut pasifa ya. Nah, aktiva dan pasifa ini dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur performa perusahaan ya. Jadi perusahaan itu baik atau tidak ya, profit atau tidak ya, sehat atau tidak perusahaan ya. Ada rumusnya, itu disebut dengan sebagai performa ya. Sebuah perusahaan dikatakan performanya bagus jika harta atau aset itu sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas ya. Saya ulangi lagi. Jadi performa perusahaan dikatakan baik, dikatakan bagus jika ya harta atau asetnya itu sama dengan utang ditambah modal ya, atau ekuitas ya. Yang artinya aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal ekuitas, seperti itu ya. Ini sebenarnya ada ilustrasi pengelompokan transaksi ya. Nanti saya coba share juga di grup, nanti kita diskusi sisanya. Jadi ilustrasi pengelompokan transaksi ya. Kalau di tabel saya ini nanti saya share ya ilustrasi pengelompokan transaksi ya. Jadi ada beberapa kolom ya. Ini ada tanggal, ada aktiva, ada pasifa ya. Terus ada jenis transaksinya ya. Sebagai contoh di sini pada tanggal 1 Juli 2023 pemilik perusahaan menyetorkan kas sebesar 200 juta rupiah ya sebagai modal awal. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 perusahaan diberi mobil untuk angkut barang seharga 80 juta rupiah ya, yang dibayar dari uang kas sebesar 50 juta dan sisanya dibayar pada bulan Desember 2023 ya. Jadi ini membeli barang mobil angkutnya itu di cara dua ya, ada dengan cara cash ya sebesar 50 juta, sedangkan sisanya itu utang ya, utang dibayarkan pada bulan Desember 2023. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 perusahaan membayar hutang angsuran ke bank sebesar 25 juta rupiah. Dan pada tanggal 25 Juli 2023 membayar beban gaji karyawan bulan Juli sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 30 Juli diterima pendapatan sebesar 15 juta rupiah ya. Jadi coba buat pengelompokan transaksinya pada tabel aktiva dan pasifa ya.